PDIP singgung cicilan JIS capai ratusan miliar, desak segera dimaksimalkan. Anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyoroti pemanfaatan Jakarta International Stadium, JIS, yang belum maksimal. Gilbert menyinggung cicilan yang harus dibayarkan JIS tiap tahunnya. Gilbert awalnya mengungkit pembangunan JIS yang menggunakan dana PEN. Dia mengatakan utang Pemprov DKI ke pemerintah pusat sebagai PEN hampir mangkrak senilai 1,182 miliar rupiah per tanggal 24 September tahun 2020 sebagai pinjaman I. Adapun Gilbert menerangkan lagi terkait pinjaman 2 senilai 2,460 miliar rupiah per tanggal 23 September tahun 2021. Sehingga totalnya pinjamannya yakni 3,642 miliar rupiah. Pemerintah pusat memberi kemudahan luar biasa berupa masa pinjaman 8 tahun, masa tenggang 2 tahun dan hanya bayar cicilan pokok bunga 0% untuk pinjaman I. Lalu bunga 5,66% per tahun selama 5 tahun, setelah dikurangi subsidi 2,59% dari bunga seharusnya 8,25%, dengan masa tenggang 6 bulan untuk pinjaman 2, lanjut Gilbert. Dia mengatakan cicilan Pemprov DKI per tahun dalam 5 tahun secara kasar 543,9 miliar rupiah dan 307,5 miliar rupiah 3 tahun berikutnya di luar bunga dan operasional 80 miliar rupiah per tahun. JIS harus dimanfaatkan dan utilitasnya dimaksimalkan. Artinya setelah Anies sudah tidak jadi gubernur, cicilan akan ditanggung oleh 2 gubernur lagi, Pejgub dan Gub hasil Pilkada 2024. Kebutuhan dana JIS per tahun untuk 5 tahun pertama lebih dari 623,9 miliar rupiah dan 387,5 miliar rupiah untuk 3 tahun berikutnya, sementara di sisi lain utilitasnya hampir tidak ada selain untuk kegiatan non-olahraga, kata Gilbert. Gilbert menilai seharusnya revitalisasi JIS didukung banyak pihak. Dia mengatakan jangan ada yang merasa menjadi korban. Yang korban justru warga DKI akibat penggunaan anggaran yang tidak produktif untuk JIS bila tidak terpakai di samping penghamburan APBD untuk Formula E, penebangan dan pembangunan di Monas, sumur resapan yang tidak berfungsi, jalur sepeda yang tidak berfungsi dan berbagai proyek lainnya yang tidak rasional, katanya. Ikuti terus berita Bekasi supaya Anda tidak ketinggalan seputar informasi.